Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya. Saya berumur 54 tahun dan berdomisili di Palembang. Saya terkena DM tahun 2005. Waktu itu saya bertugas di kantor Medan. Hasil dari general check-up dilakukan oleh perusahaan. Dan semenjak itu saya diharuskan mengkonsumsi obat DM sampai dengan saya bertemu dengan pola makan baru yang dipergunakan oleh diabetik non free. Selanjutnya pada tahun 2018 saya merasakan dampak daripada diabetes itu. Salah satunya adalah saya terserang serangan jantung. Dan waktu itu saya dilarikan ke ICU di Rumah Sakit Bunda Palembang dan dirawat inap selama 7 hari. Setelah itu saya melakukan rawat jalan dan konsultasi dengan dokter spesialis jantung, di mana waktu itu saya disarankan untuk melakukan kateterisasi, yakni untuk mengetahui berapa persen terjadi sumbatan di pembuluh darah saya yang arah ke jantung. Setelah dilakukan kateterisasi, maka hasilnya diberitakan oleh dokter bahwa saya terjadi penyumbatan pembuluh darah sebanyak 30% dan diharuskan minum obat oleh dokter spesialis jantung, yakni obat pengencer darah, obat hipertensi, obat jantung, kemudian juga selain dari obat DM yang selama ini saya konsumsi. Alhamdulillah, berkat share dari keluarga di grup keluarga, saya mendapatkan informasi bahwa ada pelatihan diabetes online free yang dilakukan melalui online, dan berdasarkan hal tersebut saya langsung mendaftar, dan alhamdulillah berdasarkan hasil tes darah saya sewaktu, saya diterima untuk bergabung di grup tersebut karena memang saya adalah penderita diabetes. Kemudian pada tanggal 22 November saya mengikuti program pola makan baru, yakni meniadakan sekali makan yang mengandung karbohidrat, baik itu nasi, sayur mayur, buah-buahan, selain daripada alpukat, kemudian protein yang saya makan. Tapi waktu itu hasil daripada gula darah saya sewaktu masih tinggi, yakni berkisar antara 150 dan 184. Dan waktu itu saya belum menghentikan minum obat gula darah karena gula darah saya masih tinggi. Sebulan setelah melakukan PMB, saya merasakan manfaatnya, yakni gula darah saya turun berkisar antara 94 sampai dengan 124. Dengan inisiatif sendiri, akhirnya saya memberanikan diri untuk menyetop konsumsi obat gula darah tersebut, dan alhamdulillah ternyata gula darah saya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, pada waktu itu saya ada coba lakukan tes di lab untuk mengetahui kondisi daripada kesehatan saya, dan hasil lab saya share di grup waktu itu. Ternyata SGOPT saya tinggi, kemudian juga kreatium dan urin saya di atas normal. Saya konsultasikan waktu itu dengan Pak Eko. Pak Eko bilang tidak usah khawatir, nanti dengan program olah nafas insya Allah semua bisa berjalan dengan normal. Dan pada tanggal 27 Desember 2021 saya melakukan olah nafas
berdasarkan petunjuk dari Pak Eko, yakni 9 kali repetisi pada pagi hari dan pada siang hari. Dan selama melakukan olah napas tersebut, alhamdulillah saya melakukan tes kembali gula darah saya maupun fungsi ginjal dan fungsi hati. Ternyata hasilnya cukup menggembirakan, yakni fungsi hati saya normal dan fungsi ginjal saya normal. Kemudian waktu itu juga Pak Eko mengenalkan olah napas 200 kali. Ya, ini sebenarnya untuk menderita COVID, namun waktu itu ada literatur yang di-share oleh Pak Eko bahwasanya kalau kita melakukan olah napas sebanyak 200 kali, maka bonusnya adalah pH kita akan naik. Saya melakukan itu selama 14 hari berturut dan 4 jam sekali. Dan alhamdulillah, selain gula darah saya turun, juga jantung saya yang selama ini sering bermasalah, yakni ritmenya yang tidak teraturan, semenjak saya melakukan rutin olah napas tersebut, maka serangan-serangan jantung yang selama ini saya alami tidak terjadi. Dan akhirnya dengan keberanian saya sendiri, saya menyetop obat jantung, obat kolesterol, obat hipertensi, dan obat pengencer darah yang diberikan oleh dokter. Dan sampai saat ini ternyata dari hasil olah napas tersebut terbukti bahwa banyak manfaatnya. Selain menurunkan gula darah, juga menstabilkan fungsi-fungsi tubuh yang lainnya, atau lebih dikenal dengan mengkalibrasi metabolisme dalam tubuh. Ini bukti nyata bahwasanya PMB dan olah napas itu saling berkaitan dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan sampai saat ini saya masih terus melakukan olah napas 9 repetisi itu, baik pagi maupun sore ataupun mau tidur. Kemudian juga olah napas 200 kali tetap saya lakukan, karena manfaatnya selain pembuluh darah saya sudah bersih dari plak-plak yang menutupinya, juga menurunkan tensi. Jadi hasil daripada pemeriksaan darah saya ternyata secara medis sehat-sehat saja. Ini terbukti waktu itu saya ada mau melakukan operasi batu ginjal, karena di batu ginjal saya sebelah kanan, di ginjal saya sebelah kanan ada batu yang berdiameter 1,6 cm. Itu saya rasakan karena sering merasakan sakit sampai ke belakang. Dan ternyata setelah dikonsultasikan dengan spesialis urologi, ada batu yang berdiam di ginjal saya. Sudah kesana tersebut, dokter merekomendasikan saya untuk dilakukan operasi secara RIRS atau laser. Dan sebelum dilakukan operasi, secara SOP, semua fungsi tubuh saya harus dalam keadaan baik, sehingga saya dikonsultasikan ke dokter anestesi, ke dokter jantung, ke dokter penyakit dalam, dan harus periksa lab secara penuh, baik itu urin maupun darah. Dan alhamdulillah hasil tes lab saya semuanya berjalan baik. Secara medis saya sehat, dan kemudian operasi bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi badan saya tetap fit dan sehat. Kemudian gula darah yang terkontrol, HbA1c saya terakhir saya periksa 6,2, maka secara medis saya sehat. Dan sampai saat ini saya tetap melakukan olah napas, baik itu 9 repetisi maupun dengan 200 kali olah napas, supaya saya mengharapkan adanya terjadi perbaikan atau regenerasi sel, terutama pankreas saya, karena dengan gula darah yang rendah, kemudian dengan pH yang tinggi, akan ada perbaikan tersebut dan saya bisa hidup kembali normal.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya dari Pak Eko. Semoga menjadi amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.